Shalom Sobat Pancasakti yang terhormat Bapak Hendra Permadi STMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro. Nama saya Marta Susila, saya dari Prodi Akuntansi kelas regular kelas semester 3 dengan NIM 2902150103. Nah, baik, di sini saya akan bahas mengenai indeks harga, inflasi, pengangguran, dan kebijakan ekonomi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah pengertian dari indeks harga itu sendiri. Apa itu indeks harga? Indeks harga merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Ini juga ada eh, ciri-ciri dari indeks harga itu sendiri. Ciri-ciri yang pertama yaitu sebagai standar perbandingan harga dari waktu ke waktu. Yang kedua, didasarkan pada data-data yang relevan. Dan yang ketiga, ditetapkan oleh sampel bukan populasi. Dan yang keempat, perhitungan berdasarkan ekonomi yang stabil. Yang kelima, metode yang sesuai dengan tepat. Dan yang keenam, dilakukan dengan cara membagikan harga tahun yang akan dihitung dengan harga tahun dasar dikali dengan 100. Lanjut, eh, di sini juga ada jenis indeks harga. Jenis yang pertama itu angka indeks harga, yang kedua itu angka indeks kuantitas, dan yang ketiga itu angka indeks nilai. Di sini ada pengertian dari angka indeks harga. Apa itu angka indeks harga? Angka indeks harga adalah suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Indeks harga yang disusun dari periode ke periode dapat digunakan untuk mengetahui pola perubahan dari tahun ke tahun. Yang ketiga, angka indeks kuantitas. Yang kedua, maaf, yang kedua maksudnya angka indeks kuantitas. Angka indeks kuantitas adalah angka indeks yang menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada jumlah komoditas yang dihasilkan atau jumlah komoditas yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, angka indeks nilai. Angka indeks nilai yaitu angka indeks yang menunjukkan perubahan nilai uang dari satu periode ke periode lain yang diperoleh dengan cara melakukan perkalian antara harga di kuantitasnya. Nah, di sini ada langkah penyusunan indeks harga. Langkah yang pertama itu menentukan tujuan, yang kedua menentukan cara pengambilan data, yang ketiga memilih sumber data, keempat memilih tahun dasar, yang kelima memilih metode perhitungan. Nah, di sini ada metode pengertian dari metode indeks harga, yaitu angka indeks, yaitu agresif sederhana, angka indeks kuantitas, yaitu less price, dan PISC. Angka indeks nilai juga ada terbagi menjadi tiga, terselang di sini sendiri. Lanjut, di sini ada metode tertimbang. Nah, angka indeks harga sama dengan IA sama dengan sigma PN dibagi dengan sigma PO dikali dengan 100%. Nah, angka indeks kuantitas IA sama dengan sigma QN dibagi dengan sigma QO dikali dengan 100%. Nah, angka indeks nilai untuk rumusnya IA sama dengan sigma PN dikali dengan QN dibagi dengan sigma PO dikali dengan PO dikali dengan 100%. Atau rumus yang kedua yaitu ya sama dengan uh, sigma VN dibagi dengan sigma VO dikali dengan 100%. Nah, ini ada metode tertimbang agresif sederhana untuk rumusnya yaitu IA sama dengan sigma dalam kurung PN dikali dengan PN dikali dengan W tutup kurung dibagi dengan sigma dalam kurung PO dikali dengan W tutup kurung dikali dengan 100%. Nah, metode Priestley yaitu sama dengan IP sama dengan sigma dalam kurung PN dikali dengan QN tutup kurung dibagi dengan sigma dalam kurung PO dikali dengan QN tutup kurung dikali dengan 100%. Nah, untuk metode Leys Payres yaitu WL sama dengan sigma dalam kurung PN dikali dengan QO ditutup kurung dibagi dengan sigma dalam kurung PO dikali dengan QO tutup kurung dikali dengan 100%. Untuk metode dalam kata ada N Bowley, yaitu ID sama dengan IL ditambah IP dibagi dengan 2. Nah, untuk metode Irving Fisher, yaitu IV sama dengan akar IL dikali dengan IP. Nah, untuk metode Marshall Erskine, yaitu AM sama dengan sigma Q dalam kurung QO ditambah dengan QN tutup kurung dikali PN. Nah, dibagi dengan sigma dalam kurung QO ditambah dengan QN tutup kurung PN dikali dengan 100%. Nah, di sini ada inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah gejala-gejala kenaikan harga barang-barang yang sifatnya umum dan terus-menerus.
Nah, penyebab terjadinya inflasi yaitu penyebab terjadinya inflasi itu yang pertama itu ada dample inflation dan cost plus inflation. Kita bisa lihat di sini juga yang sudah saya sampaikan. Nah, di sini juga ada dengan hiperinflasi, yaitu inflasi yang melampaui 50% per bulan, yang berarti adalah lebih dari 1% per hari. Bahaya hiperinflasi adalah apabila diakumulasikan dalam hitungan bulan, tingkat inflasi ini dapat membuat peningkatan harga yang sangat luar biasa. Inflasi 50% per bulan dapat berimplikasikan kepada peningkatan lebih dari 100 kali lipat terhadap tingkat harga dalam setahun, bahkan 2 juta kali lipat dalam jangka waktu setahun. Oke, di sini ada perhitungan inflasi dari contohnya. Pada akhir tahun 2017, indeks harga konsumen adalah 231 dan akhir tahun 2018, indeks harga tersebut menjadi 240. Berapakah tingkat inflasi pada tahun 2018? Rumus di sini adalah IMF N sama dengan IHK RN pangkat N dikurang dengan IHK N dikurang 1 kali 100 dibagi dengan HKN. Nah, 240 dikurangi 231 dibagi dengan 231 dikali dengan 100 sama dengan 3,9%. Nah, di sini ada tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997. Nah, di sini ada klarifikasi tenaga kerja. Berdasarkan kemampuan tenaga kerja terdidik, berdasarkan kemampuan itu ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Berdasarkan sifat yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Sedangkan berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan yaitu ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, di sini ada angkatan kerja. Definisi dari angkatan kerja itu sendiri adalah penduduk yang berusia 15 sampai dengan 65 tahun, kecuali penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa. Di sini ada kesempatan kerja. Definisi dari kesempatan kerja yaitu jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah diisi maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong. Nah, di sini ada masalah tenaga kerjaan. Yang pertama itu rendahnya kuantitas tenaga kerja. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Dan yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Dan yang kelima itu ada, yang keempat itu ada pengangguran. Nah, apa itu pengangguran? Definisi dari pengangguran itu sendiri yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Nah, sini jenis pengangguran. Jenis yang pertama itu berdasarkan penyebabnya. Nah, yang tergolong dalam berdasarkan penyebabnya di sini ada pengangguran normal atau friksional. Yang kedua itu pengangguran signifikal. Yang ketiga itu pengangguran struktural. Dan yang keempat itu pengangguran teknologi. Nah, berdasarkan ciri-cirinya, pengangguran dibagi menjadi tiga, yaitu ada pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, dan pengangguran yang menganggur. Pengangguran yang setengah menganggur. Nah, di sini ada kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Nah, di sini ada tujuan kebijakan fiskal, mencegah pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, stabilitas harga. Yang ketiga, mengatur laju investasi. Yang keempat, mendorong investasi sosial secara optimal. Yang kelima, menanggulangi inflasi. Yang keenam, meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Dan yang ketujuh, mendistribusikan pendapatan nasional. Nah, lanjut di sini ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama itu pembiayaan fungsional. Yang kedua, pengelolaan anggaran. Yang ketiga, stabilitas anggaran otomatis. Yang keempat, anggaran belanja seimbang. Nah, di sini ada juga kebijakan moneter. Definisi dari kebijakan moneter yaitu tindakan yang tidak dilakukan oleh penguasa moneter, biasanya bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, tujuan dari kebijakan moneter itu yang pertama ada mendapatkan dan mengambil manfaat dari struktur tingkat suku bunga yang paling sesuai. Yang kedua, meraih penimbangan yang tepat antara permintaan dan penawaran uang. Yang ketiga, menyediakan fasilitas kredit yang tepat dari perekonomian. Yang keempat, pendirian pelaksanaan dan pelunasan lembaga keuangan. Dan yang terakhir yaitu manajemen hutang. Nah, di sini juga ada instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif.
merupakan yang pertama itu ada kebijakan pasar terbuka, yang kedua itu kebijakan diskonto, yang keempat itu kebijakan cadangan kas. Nah, sedangkan kebijakan moneter kualitatif, yang pertama itu ada kebijakan kredit kredit longgar selektif, yang kedua itu ada himbauan moral. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah wawasan kita dan pengetahuan kita, terutama pada mata-mata perkuliahan ekonomi makro dan perekonomian makro di Indonesia. Semoga ini bisa meningkat kemampuan dan pengertian kita mengenai ekonomi makro. Untuk kurang dan lebihnya, saya ucapkan terima kasih.